Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap pertama pelunasan haji 2026 resmi ditutup. Angkanya terlihat besar. Lebih dari 149.000 jemaah sudah melunasi. Namun satu pertanyaan penting langsung muncul. Kenapa baru 73,99%? Artinya apa? Artinya, hampir seperempat kuota haji nasional masih kosong. Padahal ini sudah penutupan tahap pertama. Ada apa sebenarnya dengan pelunasan haji 2026? Apakah ini sekadar angka statistik? Atau tanda ada masalah yang berulang dari tahun ke tahun? Di video ini, kita tidak hanya menyebut angka, kita akan membedah datanya, membaca polanya, dan memahami dampaknya bagi jemaah. Berdasarkan data resmi yang dirilis pemerintah, pelunasan biaya haji reguler untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada tahap 1 telah resmi ditutup. Hingga batas akhir, tercatat sebanyak 149.159 jemaah telah menyelesaikan pelunasan. Angka ini sekilas tampak besar dan terkesan menggembirakan, namun ketika kita melihatnya lebih dalam, muncul satu fakta penting yang tidak bisa diabaikan. Jika dikonversi ke dalam persentase, capaian tersebut baru berada di angka 73,99% dari total kuota haji nasional. Artinya, hampir seperempat kuota haji Indonesia belum terisi, padahal ini sudah melewati fase pelunasan tahap pertama. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa kuota yang tersedia tidak langsung terserap optimal, sementara daftar tunggu haji di Indonesia dikenal sangat panjang? Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pelunasan haji tidak bisa hanya dilihat dari jumlah pendaftar. Ada faktor-faktor lain yang memengaruhi kesiapan jemaah untuk melunasi, mulai dari kondisi pribadi hingga sistem yang mengaturnya. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa angka 73,99% bukan sekadar statistik, melainkan sinyal adanya persoalan yang perlu dicermati lebih jauh. Jika kita menelusuri data pelunasan haji 2026 lebih dalam, terlihat jelas bahwa persoalannya tidak merata di seluruh Indonesia. Ada provinsi-provinsi yang menunjukkan performa pelunasan sangat tinggi. Kalimantan Tengah misalnya, hampir menyentuh angka 89%. Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan juga mencatat capaian di atas 84%. Ini menandakan bahwa di wilayah-wilayah tersebut, kesiapan jemaah, dukungan pemerintah daerah, serta proses administrasi berjalan relatif baik dan terkendali. Namun di sisi lain, ada daerah yang tertinggal cukup jauh. Aceh, Sulawesi Utara dan Gorontalo masih berada di kisaran 56 hingga 59%. Selisih ini bukan angka kecil. Artinya, lebih dari sepertiga jamaah yang seharusnya bisa melunasi belum masuk ke tahap pembayaran. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalah pelunasan haji tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan individu jamaah semata. Ada faktor regional yang berperan besar, mulai dari kondisi sosial, akses layanan, hingga situasi darurat di daerah. Data ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kebijakan haji nasional perlu mempertimbangkan karakter dan tantangan masing-masing provinsi, bukan menerapkan pendekatan yang seragam untuk semua. Rendahnya angka pelunasan di beberapa wilayah, khususnya Aceh, tidak bisa dilepaskan dari faktor bencana alam. Pemerintah menjelaskan bahwa banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak langsung pada kesiapan jamaah untuk melunasi biaya haji. Dalam situasi seperti ini, banyak calon jamaah yang harus memprioritaskan keselamatan keluarga, pemulihan ekonomi, hingga perbaikan tempat tinggal, sehingga proses pelunasan haji terpaksa tertunda. Atas dasar itu, pemerintah mengambil kebijakan yang patut diapresiasi. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diberikan kelonggaran untuk melunasi pada tahap kedua. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak bersikap kaku dalam menerapkan aturan. Jamaah yang sedang tertimpa musibah tidak boleh dirugikan hanya karena kondisi di luar kendali mereka. Namun, disinilah pentingnya sikap objektif. Bencana alam memang menjadi faktor signifikan, tetapi bukan satu-satunya penyebab rendahnya pelunasan. Ada persoalan lain yang lebih struktural dan berulang setiap tahun, yang perlu dilihat lebih dalam agar masalah yang sama tidak terus terulang di musim haji berikutnya. Masalah klasik yang kembali muncul dalam pelunasan haji 2026 adalah istitoah kesehatan. Di atas kertas, banyak jamaah sebenarnya sudah siap. Nomor antrian mereka sudah masuk, usia sudah menunggu belasan bahkan puluhan tahun, dan secara administrasi tidak ada kendala berarti. Namun semuanya bisa berhenti di satu titik krusial, tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Ini bukan persoalan baru, tetapi dampaknya terasa semakin besar dari tahun ke tahun.
Populasi calon jamaah haji Indonesia semakin menua, sementara penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung semakin umum ditemukan. Akibatnya, ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan menjelang pelunasan, banyak jamaah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk berangkat. Yang menjadi sorotan, sistem kesehatan haji kita masih lebih berperan sebagai penyaring di tahap akhir, bukan sebagai pendamping sejak awal masa tunggu. Seharusnya, jemaah dibina dan dipersiapkan kesehatannya bertahun-tahun sebelum berangkat. Tanpa perubahan pola ini, masalah istitoah kesehatan akan terus menjadi penghambat utama, meskipun kuota dan minat jemaah tetap tinggi. Di balik rendahnya angka pelunasan haji 2026, ada satu persoalan lama yang kembali muncul dan seolah tak pernah benar-benar selesai, yaitu istitoah kesehatan. Dalam banyak kasus, calon jemaah sebenarnya sudah berada di posisi siap secara administratif. Nomor antrean sudah masuk, usia sudah menunggu puluhan tahun, bahkan secara finansial pun telah dipersiapkan sejak lama. Namun semua itu bisa terhenti dalam satu tahap krusial, pemeriksaan kesehatan. Banyak jemaah yang akhirnya tidak bisa melanjutkan pelunasan karena dinyatakan belum memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat haji. Ini bukan berarti mereka tidak ingin berangkat, tetapi kondisi fisik mereka dinilai berisiko untuk menjalani rangkaian ibadah haji yang berat dan panjang. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, namun di tahun 2026, dampaknya terasa semakin nyata. Jumlah jemaah lansia terus meningkat, sementara antrean yang panjang membuat usia saat berangkat semakin tua. Akibatnya, setiap tahun kuota tersedia, pendaftar ada, tetapi tidak semua yang berhak bisa melangkah ke tahap pelunasan. Populasi calon jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun terus menua. Antrean yang panjang membuat banyak jemaah baru mendapatkan kesempatan berangkat saat usia mereka sudah lanjut. Secara fisik, kondisi ini tentu tidak bisa disamakan dengan jemaah usia produktif. Namun sayangnya, sistem kesehatan haji kita belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan realitas tersebut. Selama ini, pendekatan yang digunakan masih lebih banyak bersifat menyaring di akhir, bukan membina sejak awal. Pemeriksaan kesehatan baru benar-benar menjadi penentu ketika jemaah sudah masuk fase pelunasan. Akibatnya, banyak jemaah yang secara administratif sudah siap, bahkan sudah menunggu belasan hingga puluhan tahun, justru harus gugur di tahap terakhir karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Situasi ini menimbulkan ironi. Kuota haji tersedia, pendaftar ada, namun daya serap tetap tidak maksimal. Setiap tahun, persoalan yang sama berulang. Tanpa perubahan pendekatan, dari sekadar seleksi menjadi pembinaan jangka panjang, maka masalah pelunasan yang tidak optimal akan terus menjadi cerita tahunan dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Pelunasan haji tahap kedua akan dibuka pada 2 hingga 9 Januari 2026, dan inilah fase yang sesungguhnya menjadi penentu arah penyelenggaraan haji tahun depan. Tahap ini bukan sekadar perpanjangan waktu atau formalitas administrasi, tetapi momen krusial untuk memastikan apakah kuota haji Indonesia benar-benar bisa terserap secara maksimal. Tahap 2 diperuntukkan bagi beberapa kategori penting, mulai dari jamaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, jamaah terpisah mahram, hingga jamaah cadangan. Di titik inilah kesiapan sistem diuji. Jika data tidak rapi, pendamping tidak sinkron, atau istitaah kesehatan kembali menjadi hambatan, maka kuota yang tersisa berisiko kembali tidak terisi. Dengan kata lain, tahap kedua adalah cermin. Apakah pengelolaan haji sudah belajar dari masalah lama, atau hanya mengulang pola yang sama dengan tekanan waktu yang lebih sempit? Jika jamaah cadangan tidak siap, jika masalah kesehatan kembali menjadi penghambat, maka kuota bisa kembali tidak optimal. Pemerintah juga kembali menegaskan, tidak ada pungutan di luar ketentuan resmi. Peringatan ini penting karena setiap fase pelunasan selalu membuka celah bagi praktik yang tidak sehat. Jamaah harus waspada. Jangan sampai niat ibadah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka ketika hari ini kita bertanya, ada apa sebenarnya dengan pelunasan haji 2026? Jawabannya jelas bukan persoalan sederhana. Angka 73,99% bukan sekedar statistik, tetapi sinyal bahwa persoalan haji masih berlapis dan saling berkaitan. Bencana alam memang berperan, kesiapan kesehatan jamaah juga menjadi faktor besar. Namun di atas semua itu, ada persoalan struktural yang terus berulang. Antrean panjang, usia jamaah yang semakin menua, dan sistem pembinaan yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kenyataan di lapangan. Tahap pertama sudah ditutup, dan tahap kedua akan segera dibuka. Di sanalah ujian sesungguhnya dimulai.
Apakah sistem haji kita benar-benar mampu belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau justru kembali mengulang pola lama dengan tekanan waktu yang semakin sempit? Tahun 2026 akan menjadi cermin, apakah pengelolaan haji bergerak menuju perbaikan nyata, atau hanya berjalan di tempat dengan masalah yang sama? Sahabat semua, pembahasan tentang pelunasan haji 2026 tentu tidak berhenti sampai di sini. Tahap kedua akan segera dibuka, dan di sanalah banyak pertanyaan besar akan terjawab. Apakah kuota yang tersisa bisa benar-benar terisi? Apakah jamaah cadangan siap? Dan apakah persoalan klasik seperti kesehatan dan data kembali menjadi penghambat? Karena itu, kami ingin mengajak sahabat semua untuk ikut terlibat. Tulis di kolom komentar pengalaman, pendapat, atau pertanyaan Anda seputar pelunasan haji tahap kedua. Suara jamaah sangat penting agar persoalan ini tidak hanya dibahas di balik meja, tetapi juga dikawal bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak jamaah yang paham, bukan sekadar berharap. Semoga ikhtiar kecil ini menjadi bagian dari jalan menuju haji yang lebih tertib, adil, dan manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.